Assalamualaikum sobat gue, salam jumpa dengan kita biasa nih Eko Bikes ya, Trijaya Bicycle 1 Pondok Labu guys. Kita kedatangan proyek nih guys, menginstal sepeda Marine ya. Komponennya pakai Acera dan Alivio guys. Ini pakai bannya juga pakai Swabel ya. Remnya pakai Alivio DAP 3 ya, 3 channelring ya. Nggak double lagi. Ban dalamnya pakai yang bagus. Kemudian remnya, yang penting remnya guys, remnya hidrolik guys, punya MT200. Kemudian sadanya pakai Selir Royal Royal banget ya, Itali guys ya. Kemudian gripnya pakai Sapian ya, biar lembut di tangan. Untuk headsetnya dia pakai bearing, pakai Neko guys ya, kita pasang guys biasa nih. Gimana kabarnya sampean? Semoga baik-baik saja, baik-baik saja jiwa dan rohani dan dompetnya juga guys. Amin. Saya menyapa subscribe saya yang ada di biasa tuh yang ada di Jember ya, Jawa Timur, sekitar Jawa Timur, Surabaya, Palembang, Kalimantan, Merauke, dan santero lah namanya dunia, apa namanya, YouTube itu kan global ya, mendunia ya, sampai Taiwan, sampai Turki, sampai kemana-mana. Semoga sampai dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita semangat lagi olahraga guys ya. Saya walaupun seorang mekanik juga, saya juga olahraga. Saya gue sepeda guys. Sepeda saya kan pakai single speed kemarin. Saya juga ada road bike juga tuh, hadiah kemarin. Hadiah Helios 300. Ayo nih, sebelum dirakit kita awalnya tetap dipasang headsetnya dulu ya. Ini pakai tenaga penuh, powerful. Harus ngepres dia. Kalau ngepres itu bisa rigid dia, jadi nggak jedak jeduk gitu. Di rem depan itu bisa set gitu, jadi nggak oblak gitu. Naik sepeda oblak takut jatuh. Kiar. Ini pakai forknya rigid ya. Kalau nggak salah ini punya Polygon ini, gravel ya. Mas, ini mau dibikin sepeda apa? Ini masuknya sepeda gravel masuk, sepeda MTB masuk, sepeda hybrid masuk, sepeda ontel juga masuk, karepmu ya, namanya rakitan itu sepeda aing kumaha aing ya. Nggak ada ukuran ya. Tapi yang pastinya nih komponennya belakang 9, sproketnya 9, depannya triple, pas cocok, awet banget. Kalau yang komponen sekarang kan misalnya 12 speed, 10 speed, 11 speed itu kan depannya single, belakangnya gede banget itu 52 sproketnya, bahkan ya 52, 64, kadang-kadang menganiaya RD itu. Menganiaya RD, kasihan. Kalau ini kan ada FD-nya tuh, jadi awet. Ini pakai stemnya 31,8. Nah, ini biasa, alat bantunya kita potong dulu. Tuh udah, lehernya udah enak. Nah, nggak seperti sakit salah bantal ya. Stangnya pakai MTB guys ya, pakai MTB 31,8, lebar panjang banget ya, hampir 70 kali panjangnya. Nah, kita kerasin. Kalau ngerasin kunci stang ini nggak usah terlalu keras, nggak usah terlalu kendor ya, secukupnya aja. Kemudian bottom bracketnya nih pakai Shimano Holotech ya, HT2. Nah, ini kalau Shimano itu dibuat untuk kuat, nggak untuk cepat. Walaupun rada padat, nggak seret ya, tapi padat ya. Jadi diputernya itu rada padat itu, tapi nanti kuat banget. Beda sama yang merek-merek yang buat kecepatan penuh tuh, kayak misalnya maaf nih kita sebut aja Cyber, kemudian Ceramic Speed, kemudian merek-merek lain seperti Luge, kemudian ada Neko dan lain sebagainya. Dia kan untuk cepat. Untuk cepat lebih ringan, lebih loncer tapi lebih ringkih. Kalau ini kan sepeda buat belusukan, jadi nggak untuk kebut-kebutan. Nih, alhamdulillah nih om kita percaya sama kita om. Alhamdulillah om, ya sepedanya udah selesai ya. Semoga sampean sehat selalu, dan ini sepeda bermanfaat ya buat ngurusin berat badan ya. Biasa, pekerja keras harus diselingi dengan naik sepeda ya. Ini bisa untuk sepeda keluarga juga, diajak istrinya, diajak anak-anaknya, diajak ponak-ponak aja naik sepeda muter-muter komplek juga boleh sepeda kayak gini guys. Nah, ini kita pasang cranksetnya guys. Ya mau belusukan sendiri juga gak apa-apa ya, hari-hari tertentu ya. Hari-hari tertentu ini bisa masuk. Kalau tinggalnya di daerah Pasar Minggu ya, bisa masuk Ragunan ya.
Kalau tinggalnya di daerah Cinere bisa muter-muter South City. Kalau di Bintaro lain ada BSD itu, ada BSD, ada apa? Jalur pipa gas ya, bisa sepeda kayak gini. Kalau di mana-mana terserah ya, apalagi di sono di Jawa kan banyak gunung-gunung yang sepeda-sepeda jenis ini cocok. Nggak berat banget ya, enteng, bisa kemana-mana, tanjakan turunan ya, bisa masuk terus. Nggak usah pakai didorong kalau sepeda jenis ini. Oke, kembali kita susun lagi. Nah, ini untuk rem itu dipastikan harus pakem ya, harus hidrolik ya, jadi bisa ngunci. Kalau depannya itu bisa ngunci, kalau belakangnya bisa ngepot. Kalau remnya nggak pakem ya bahaya. Ya apalagi dalam kehidupan harus punya rem, sama ekonominya penuh. Kulkas saja dibuka itu penuh. Kulkas 2 pintu penuh, kulkas 3 pintu penuh makanan semua, saat makan semua. Ya nanti menjadi berat. Jadi berat ya. Jadi gitu, harus pakai rem, semua dalam semua lini kehidupan itu harus pakai rem. Kerja juga harus pakai rem. Kerja selama 7 hari kerja terus ya ojo ya. Pokoknya nggak boleh berlebihan semua hal. Nah, kita masukin lagi. Ini untuk jenis remnya itu kampasnya itu mudah dicari karena MT200 ya. MT200 itu umum. Jadi nanti bisa apa? Di bleedingnya itu mudah, kampasnya gampang juga. Beda sama yang merek-merek lain kadang-kadang. Ini saya mau ngobrol merek nih, jadi bukannya promosi. Jadi kalau di dunia motor kan, motor roda 2 itu ada Honda, ada Yamaha, ada Suzuki juga. Ada kalau isi Yamaha itu ya banyak kecanggihan ya, ini dan itu dan lain sebagainya. Kalau Honda ya gitu-gitu aja, tapi tetap kan lebih laku Honda. Sama dengan di sepeda juga gitu. Si Shimano anteng aja gitu-gitu aja. Kalau si SRAM model ini model itu tapi kebanyakan yang pakai Shimano. Ini bukan promosi, emang itu dagangan kayak gitu ya, dagang ya. Kalau Shimano itu lebih antep gitu, lebih lembut ya, kemudian yang pakai banyak. Kalau si SRAM lebih canggih emang betul, kadang-kadang di bagian-bagian tertentu, tipe tertentu dia lebih masuk selp ngunci gitu, cuma perawatannya lain. Ya saya kan kebanyakan orang kita yang umum ya, karena namanya Trijaya kan rame tuh, hampir ribuan sepeda, kebanyakan yang pakai yang hampir 80% itu Shimano semua. Jadi yang 20%-nya ya merek-merek lain lah, kayak SRAM, kayak L2, kayak ini dan itu dan sebagainya, merek-merek yang lain-lain. Kembali ke sepeda, ini untuk kabel-kabelnya. Jadi dia dipotongnya harus tepat ya, jadi nanti apa di sepedanya itu dilihat itu ya kabelnya nggak pada yang corongat gitu, jadi estetikanya itu masih dapat, jadi rapi gitu, jadi panjangnya itu tepat. Jadi habis dipotong itu ada tutupnya, ada stoppernya, ada engkepnya gitu, udah habis dipasang ya. Nanti kalau nggak dipasang dia bisa merotoli. Merotoli. Saya belum dikasih oli juga ya mas. Kasih oli juga, jadi supaya dia bisa tahan lama, jadi awet ya, jadi bisa lembut gitu, jadi halus. Kayak gitu. Nah, masuk, tarik. Ini untuk shifter kanan belakang, shifter kiri untuk depan. Depan itu berarti untuk FD, untuk goesan. Kalau belakang itu untuk RD. Untuk RD itu gigi di belakang. Nah, ini yang kanan masuknya sebelah kanan, yang kiri masuknya sebelah kiri, kemudian lewat bawahnya. Ya, lewat bawahnya gitu. Di bawah cranknya itu ada rumahnya dia. Ada rumahnya dia, itu yang belakang disambung lagi kurang lebih 20 cm ya untuk yang belakang, untuk RD-nya. Udah tepat. Nah, ditarik lagi, masukin ke lubang RD-nya. Nah, ini udah kayak ini aja, tutorial aja. Ya namanya bareng-bareng, ngobrol santai sama sampeannya. Jadi ini durasi panjang ini 24 menit guys bersama Mas Eko ya, bareng-bareng. Kita kerasin, kalau ngerasin baut itu ke arah jarum jam ya, keumuman ya, ke arah kanan ya. Ngencengin baut semua universal ya, umum kabeh. Semua drat kayak gitu, kecuali yang tertentu, ada yang ke kiri. Semua baut kayak gitu. Hampir menyeluruh. Nah, makanya kan di
di bottom bracket itu kan BSA 41 dia ngerasinnya tuh ke belakang, ke kiri ya, yang sebelah kanan. Jadi kalau nyopot malah ke kanan berbalik untuk bottom bracket untuk goesan ya. Jadi jangan kebolak-balik. Nah, kalau kebalik salah beratnya nanti repot. Nah, ini kemudian FD-nya itu pakai 3 itu tarikan atas bisa, tarikan bawah bisa, cuma harus kasih spacer, kasih ring ya, karena ini ukurannya 31,8 sedangkan ini 28,6 ya, tiang joknya itu 27,2. jadi ada ring-ringnya dipasang. Nah, masangnya segini, jadi dari gigi goesan dengan belalai si FD itu tingginya itu kasih jarak itu 3 mili ya, 3 mm ya, kalau gampangnya kira-kira ya setengah senti lah kalau lebih mudahnya gitu. Kemudian dikerasin, disusun lagi, dan kabelnya ditarik lagi, diputer ya, diputer. Ini kan tarikan atas bisa, tarikan bawah bisa, dicoba hidup apa enggak. Jadi kalau udah begini dicoba, kemudian remnya disusun juga. Ini untuk remnya ada bantalan kakinya ya, karena dia frame-nya nih si Merin ini masih agak kayak model lama gitu, model yang nggak kayak MTB yang sekarang ya, namanya frame itu kan gitu, ada karakternya dia, ada karakternya beda-beda. Ini Om ini sepeda lipatnya banyak, ini ada Evenhorn, ada Element, ada dari 16 balap, 20 balap, 20 murni, kemudian sampai ke 24 lipat. Nah, kemudian ini naik level, bikin sepeda gravel hybrid ya. Nah, dia bapak ini sudah paham, jadi ngumpulin komponennya sendiri. Jadi gitu. Sampai kalau udah mulai paham sepeda, kemudian pengen kerakit ya, ngumpulin setengah tahun pertama beli framenya ya dah, sambil malam-malam itu googling ya, malam-malam ya. Kemudian beli wheelsetnya, terus beli perintilannya, ini mau berapa speed ya, sampean kumpulin, sampean tulis, conteng. Udah kumpul semua, sampean bawa ke Trijaya, bisa ke garasi Eko, bisa. Garasi Eko saya sendiri di rumah ya, ketik aja di map garasi Eko ya. Nomor HP-nya 0856 9509 9628 WA. Mas mau tanya-tanya boleh. Hai nih, pakainya rotor Shimano juga. Jadi kalau ngerakit hampir satu tipe tuh enak, plek, cocok gitu. Jadi nggak usah ngakalin, cocok pas, plek langsung jalan. Nah ini kan hubnya kan untuk 11 speed, sedangkan ini kan 9 oblak guys. Tenang, kita kan ada spacernya, ada apa namanya, ringnya nih. Kita cari ringnya dulu guys. Nih kita ada lockernya guys. Nah ini kalau ngerakit sambil bisa apa namanya tuh berbagi kepada sampean tuh, kita tuh hidup itu lebih nyaman. Nah nih kita buka nih, nah, itu dia. Nah, ini ada satu tuh, satu aja ya, biar nggak goyang ya. Ini kalau ngerakit di rumah yo angel, harus beli lagi ya, belum tentu 2 hari jadi. Tapi kalau Mas Eko mah 3 jam rampung, siap goes ya. Kita kerasin lagi langsung, susun kembali ya, dimasukin space-nya di belakang sini, jangan kebalik dia ya. Kemudian masukin lagi, dikerasin, pakai kunci ya, jangan pakai tangan kayak gini ya. Ini kan pakai kunci kerak gitu. Nah. Oke, kita pasang roda depannya guys ya. Udah selesai. Jadi untuk jenis wheelset ini, MXL ini, dia untuk QR bisa, untuk true axle juga bisa. Ini kan framenya QR, belakang juga QR juga. Mas lebih enak mana QR sama TA? Ya sama-sama ada kurang dan ada lebih. Kalau QR itu nyopotnya gampang, nggak usah pakai kunci L. Tapi kadang-kadang ada yang copot juga kalau lupa ngencengin. Kalau true axle rigid banget, kuat banget, tapi nggak usah dicopot-copot. Kadang-kadang bolak-balik copot, kok bautnya dol kan repot, sampai diketok kadang-kadang. Nah, nyopotnya angel, lalu kemudian masa dilas ya, sama masa kemana getok. Rantainya guys, rantainya ini lebih kuat karena dia lebih tebel ya, 9 speed kan tebel. Makanya saya bilang tadi, kalau komponen gini tuh kuatnya bukan main, nggak ada putus di jalan. Saman mau nanjak ke puncak juga, insya Allah tuh nggak ada kejadian putus di jalan karena rantainya tebel,
pakunya itu lebih keluar. Beda dengan rantai 11 speed. Rantai 11 speed itu kan tipis banget. Pakunya itu ke dalam, terus cenderung ada lubangnya gitu supaya ada bibirnya gitu kayak paku gitu. Nah, tuh. Kita sambung guys. Nah, ya. Kita motongnya tadi pakai itu nanti. Aku mau nyoba motong pakai gunting ini, nggak pakai kunci nih guys nih. Nah, ini kita. Ini ya lebih panjang ya. Jadi nanti kita kurangin. Jadi kalau ngondoi gini bahaya, bisa copot rantainya. Jadi ini kan 39, belakangnya itu 34. Oh, pas banget, cocok. Cocok. Pas banget, cocok. Pas banget tuh. Nah, ini kita coba guys, ini masih seret juga, belakang masih seret. Dia namanya baru pada nempel. Jadi belum tepat. Nanti bertahap ya. Kita coba dulu gigi-giginya. Bener kan langsung pas. Rantainya kepanjangan guys. Kita potong 6 mata ya. Pakai gunting guys motongnya tuh. Des. Tuh, gunting bisa buat motong rantai tuh. Nih, potong des. Tuh, pakai gunting kan. Luar biasa. Wow. Udah kita potong, udah sambung, kemudian remnya tadi kan masih nyangkut. Nah, kita tepatin lagi, ditimbang kiri dan kanan. Kiri harus balance, harus pas dia. Kalau cerempet itu bunyi shot. Kalau di rem bunyi nguak gimana mas? Kalau sampai jauh dari saya ya berarti itu kan kena oil tuh. Kena oil itu sama cuci aja pakai sunlight tadi hidup lagi. Kemudian kampas remnya copot sama bakar aja. Bakar maksudnya dipanasin supaya olinya keluar. Di kompor di rumah. Pakai kompor, pegang pakai tang gitu. Nanti dia olinya di kampas itu pada keluar. Nah dipasang lagi, udah cuci pakai sunlight. Di rem nggak teriak-teriak. Wah sepeda di rem nguak. Kan ada kayak gitu. Sekalian buat bel gak apa-apa. Ya nggak apa-apa buat tetangga panas, nggak apa-apa. Wah sepeda baru. Udah selesai nih untuk nimbang rem depannya. Rem depannya juga harus ditimbang. Kalau seret emang kecapean. Jadi kalau rem itu nyangkut, sampean gue itu kayak beberapa beban, kayak berat, kayak bawa beban gitu, kayak ada yang gandolin gitu, kayak ada yang bonceng gitu. Jadi kalau nggak bisa langsung kencang set gitu, nggak bisa buat naik sepedanya. Tapi kalau dia nggak ada yang nyangkut, sampean bisa ugal-ugalan di jalan, ugal-ugalan, kebut sini, belok sono, belok sini, nanjak sono, loncat sini, tengkurap, loncat kayak kodok itu karep sepeda kayak gini. Ya ini dipaksa sekali, jadi uji kemampuan. Jadi kita standar kita ini mampunya seberapa naik sepeda. Jadi kita pacu coba ya. Nanti kalau sama udah keluar keringetnya banyak, jadi keringetnya itu udah kayak kayak mandi itu. Nah, berarti kotoran dalam tubuh sampean pada keluar, dosa-dosa pada keluar. Dosa-dosa. Kita pasin guys, kita coba. Ini untuk RD Alivia Pasera ya, masih keluarga lah saya sama, tapi kemampuannya masih sama dia. Beda sama Shimano yang sekarang lagi ya. Shimano sekarang itu kadang-kadang yang sekarang banget itu banyak plastiknya guys. Plastik. Sepeda sekarang itu kadang-kadang agak sedikit manja. Jadi kalau bengkel-bengkel sepeda itu nggak ada matinya, walaupun sepi-sepi bagaimana, kalau kita tekun insya Allah selalu ada jalan. Selalu ada jalan ya. Selalu ada jalan. Nah kita coba lagi. Nah kita coba FD nya juga. Langsung alhamdulillah guys. Tuh mantap ya. Jadi juga ya. Nggak pakai lama ya. Kemudian pedalnya pakai pedal Shimano. Nah ini kan pedal berat nggak apa-apa, yang penting loncer. Udah gitu dia di sepatu itu gigit, kayak ada pakunya gitu. Jadi kayak ngiket gitu, jadi nggak meleset. Kalau pedalnya ke sepeda kayak gini, pedalnya kecil licin bahaya, saman bisa kelacuk kan ya, kelacuk. Jadi kayak waktu di gos itu nyelip gitu sama tibo kelacuk, jadi bahaya. Jadi kalau ini kan badannya gede, sepedanya gede, pedalnya juga harus gede juga. Jadi di kaki itu mantep, gigit gitu, ngepres gitu. Untuk masang juga dia ke depan ya bautnya ya. Jadi kalau nyopot itu ke belakang. Kadang-kadang lupa gitu ya, kalau masang pedal kebalik R kanan L kiri. Jangan kebalik. Kalau kebalik nanti dratnya rusak. Beli chainring lagi, beli crankset lagi, larang. Nah ini sayang pada bokong guys. Saya mau kasih sandal yang bagus. Bokongnya mana ya. Pakai Sele Royal Italia punya. Pakai QR, jadi naik turunnya itu gampang. Nah, ini otomatis namanya
komponen itu kan untuk semua sepeda, jadi rada sedikit panjang, kita potong dulu. Cuman potong itu pakai kunci 8, puter ke atas, tarik ya, tarik, ojo ragu-ragu, tarik aja. Nah, tarik, kendorin sampai kendor habis dulu, kemudian saman tarik ya, gitu. Nah, saman ukur, kita potong 10 sentian ya, karena lebih panjang dia. Tapi jangan mepet ya. Jangan mepet banget, sayang nanti kalau sewaktu sampean ganti stem atau ganti yang lain nanti remnya nggak kepake. Jadi masih ada ruang. Masih ada ruang sedikit sehingga nanti kalau pas sampean ganti-ganti bisa dipasang lagi di sepeda yang lain nih, untuk remnya. Oh, ini potong mepet. Ketika sampean ganti stem, ganti ini susah. Angel. Nah. Kemudian dijepit. Kalau sampean di rumah itu nggak ada jepitan gini, pakai gombal nggak apa-apa ya. Pakai gombal, pakai tang itu. Kalau pakai alat khusus kan lumayan harganya, ya kita alat seadanya, kita harmoni dengan alam. yang ada di sekitar kita pakai guys ya. Nah, ini dimasukin ininya, olive yang bulat dulu, olive yang bulat, kemudian jarumnya, ada jarumnya kan tuh, nah, jarumnya masukin di tengahnya gitu ya. Kemudian pakai batu, pakai apa terserah, getok-getok kayak yang kencang-kencang ya, jebol, jebol. Nah, udah kita lepas lagi dan langsung dimasukin ya, langsung dimasukin, dikerasin lagi, ngerasin jangan keras-keras ya, secukupnya aja. Nah, pas gitu. Oke guys, nah kita coba lagi ya, masih ada yang nyangkut nggak untuk remnya. Jadi dengan kerjanya RD dengan FD kita coba semua sebelum kita turunin ya guys ya. Dipastikan gitu, nggak boleh ada yang nyangkut lagi guys ya. Oh, lancar, FD-nya lancar, RD-nya lancar ya. Remnya juga nggak ada yang nyangkut, luar biasa. Selesai guys ya. Nah, ini pekerjaan ya ekstra ya. Jadi presisi tinggi, akurat juga. Jadi harus tepat, harus lurus, harus sejajar. Nggak boleh goyang, nggak boleh kendor, harus rigid ya. Oke guys, bila ada salah-salah kata saya minta maaf ya sebanyak-banyaknya ya, namanya juga video durasi panjang ya. Semoga sampai sehat selalu, bahagia selalu ya. Tidak ada masalah sedikit pun ya untuk sampai semua ya, amin. Dan untuk kita semua ya. Presiden baru, semangat baru, tampil format baru juga ya. Untuk memeriahkan keadaan dunia persepedaan, Mas Eko hadir kembali guys ya. Kita kasih oli rantainya guys ya. Oli jadi supaya dia nggak bunyi krok ya. Kadang pakai singer apa. Assalamualaikum.